Halo Bapak Ibu Saudara, saat ini 5 Mei 2021, GKI Sinul Jabar bersama-sama dengan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Ukrida. Seperti sama-sama kita ketahui, sejak Januari 2021 kita mengadakan gerakan bersama yaitu GKI 21 dalam rangka mendukung paket bed untuk Rumah Sakit Ukrida. Dan melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik jemaat, simpatisan, majelis jemaat, badan-badan pelayanan di lingkup GKI Sinul Jabar, dan juga yang lain-lain yang membantu kami. Kiranya kebersamaan kita semakin menyadarkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat jika ditanggung bersama-sama. Dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita saling mendukung sehingga nama Tuhan Sang Kepala Gereja semakin dimuliakan. Selamat juga untuk Rumah Sakit Ukrida, dan biarlah kiranya kehadiran Tuhan boleh dirasakan juga dalam keberadaan Rumah Sakit Ukrida. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas dukungan doa, dukungan dana, dan setiap dukungan yang diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan selamat mengikuti kebaktian GKI Kayu Putih dilakukan secara online dengan Premier. Pokok-pokok warsa lisan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 20 Mei 2021 lewat Zoom. Informasi detailnya akan disampaikan melalui WA grup komunitas wilayah masing-masing.
Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk berdiri. Mari datang padanya menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas karunia-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Umat yang terkasih, pada masa pandemi ini, umat Kristen berperan besar untuk berkontribusi, baik dalam memutus penyebaran COVID-19 maupun menolong mereka yang terdampak oleh karena pandemi. Ini menegaskan panggilan sosial gereja di tengah dunia. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, bukan dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Datanglah
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diundang untuk mengambil saat teduh pribadi. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau menyelamatkan dan mengarahkan hidup kami untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kiranya pengampunan-Mu menguatkan kami untuk melanjutkan panggilan dan tugas kami di dunia ini. Dengan belas kasih-Mu dan di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami mohon ampun. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai. Inilah sungguh kerinduan.
saksinya, ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milikmu tetap. Mari kita berdoa. Tuhan, terangi kami dengan firman-Mu, pimpin kami menjalani firman-Mu dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ajar kami untuk dapat hidup seperti Yesus Kristus yang selalu taat kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya melalui sikap hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sepanjang masa pandemi ini kita menyaksikan bermacam-macam reaksi orang termasuk diri kita juga. Saya ingat di awal tahun 2020 yang lalu, sebelum jemaat kita ini mengubah pelayanan kebaktian menjadi tayangan melalui internet, sempat muncul banyak pertanyaan mengenai jabat tangan. Berbagai pendapat muncul, bahkan perdebatan terjadi. Pada saat itu berbagai pendapat, bahkan perdebatan terjadi, bukan cuma di tempat kita, di banyak tempat, di mana-mana, termasuk soal jabat tangan itu. Karena banyak orang masih bingung dan menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Itu di awal tahun lalu. Di awal tahun lalu juga pemerintah, bahkan para ahli di bidang kesehatan, harus berkali-kali merevisi, mengubah pendapat mereka sebelum akhirnya terdapat satu pedoman jelas yang kita pegang hingga hari ini. Yang paling mudah diingat waktu itu adalah anjuran mengenai masker yang waktu itu jumlahnya masih terbatas, sehingga mula-mula orang dibatasi pemakaian bahkan pembeliannya. Kemudian yang juga membingungkan tahun lalu dan mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan tahun ini adalah soal mudik. Tahun lalu, sampai di pintu-pintu tol harus dijaga karena kacau. Tahun ini juga bisa kacau karena wakil presiden kita konon masih berusaha tawar-menawar. Bolehlah orang-orang tertentu katanya pulang mudik. Jadi saudara-saudara, kepastian. Apalagi di dalam situasi yang serba tidak menentu. Semua orang, termasuk orang-orang beragama, selalu membutuhkan kepastian, kejelasan. Dan dalam hidup ini, dalam pengalaman kita menemukan kepastian bisa diberikan oleh ilmu pengetahuan. Hal-hal yang sudah teruji secara ilmiah bisa dipastikan, bisa diandalkan. Kepastian juga bisa diberikan oleh para pemimpin agama, yaitu pendapat agama atau ajaran agama. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan seterusnya. Tetapi juga kepastian dalam pengalaman kita, yang kita lihat sendiri dan alami sendiri, kepastian juga bisa diberikan oleh penyelenggara negara, penguasa atau pemerintah. Dan kepastian ini selalu menyangkut status quo, situasi yang sama, situasi yang standar, situasi yang pasti, situasi yang normal. Peraturan dan kepastian dalam hidup bersama memang harus jelas, dan tugas penguasa atau pemerintah menetapkan hal itu. Karena mereka adalah pihak yang memiliki otoritas, pihak yang memiliki kekuasaan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada masa hidup para murid bersama Tuhan Yesus, seperti yang ada di Injil ini, para murid atau para pengikut rasul yang kemudian hari menjadi pembaca Injil Yohanes ini, hidup dalam situasi yang tidak normal. Karena kerajaan Romawi adalah kerajaan yang meskipun besar dan kuat, adalah kerajaan yang terus-menerus melakukan peperangan di segala tempat. Sangat rapuh situasi hidup di sana, penuh dengan peperangan. Tanah Palestina beberapa tahun sebelum bahkan sesudah Tuhan Yesus tidak ada lagi juga merupakan medan perang. Nah, di dunia seperti ini para murid hidup. Keadaan yang para murid hadapi adalah serba ketidakpastian. Belum lagi
mereka hidup sebagai kelompok kecil, komunitas yang kecil, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal pengaruh politis, yang sewaktu-waktu bisa berubah, penuh dengan ketidakpastian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari pesan yang disampaikan dalam Injil Yohanes ini bagi orang-orang pada waktu itu dan juga terutama bagi kita sekarang? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah hal yang pasti, yaitu kita bukan dari dunia ini. Murid-murid Kristus bukan dari dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia akan berlangsung terus dengan ataupun tanpa kita. Itu hal yang pasti. Hal yang kedua yang juga bisa kita jumpai dan kita renungkan adalah, oleh karena itu, kita yang hidup di dalam dunia ini, kita yang harus hidup di dalam dunia ini, kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah ikut saja dengan segala sesuatu yang berlaku di dunia ini. Inilah yang disebut sebagai jalan status quo. Atau jalan yang kedua, jalan yang lain, adalah menentang dan menolak segala hal yang berlaku di dunia ini. Nah, inilah yang disebut sebagai jalan anti status quo. Kemudian, bisa saja muncul pertanyaan, apakah selain jalan pro status quo dan jalan anti status quo, masih ada hal yang lain? Adakah pilihan yang ketiga? Saudara-saudara, pesan Yesus yang menekankan tentang dunia ini penting, dunia ini tempat hidup kita, dunia ini untuk kita. Dan pada saat yang sama kita ini penting, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya karena kita diutus ke dalam dunia. Menyadarkan kita sebetulnya ada pilihan ketiga. Selain pro status quo, selain anti status quo, ada pilihan ketiga. Dunia ini adalah tempat hidup kita, ke dalam dunia inilah kita diutus Allah. Untuk lebih baik memahami pilihan ketiga, sebagaimana yang dipesankan dalam Injil Yohanes ini, mari kita melihat dan memeriksa pengalaman kita dan pengalaman banyak orang sebelum kita, orang-orang Kristen, ketika dua pilihan pertama itu mereka lakukan. Seperti apakah jalan pro status quo? Bagi orang Kristen, seperti apa pro status quo itu? Saudara-saudara, contoh yang paling menonjol yang banyak dipelajari orang sampai hari ini adalah pengalaman orang-orang Kristen pada zaman Romawi, abad keempat Masehi, tahun 300-an. Waktu itu ada seorang kaisar Romawi, anak dari seorang perempuan Kristen. Dia menjadikan agama Kristen dan orang-orang Kristen bukan lagi sebagai musuh kekaisaran. Bahkan kaisar yang sekarang dikenal sebagai Kaisar Konstantinus Agung, kaisar ini menyelenggarakan sinode besar yang pertama, yang mungkin hingga hari ini masih merupakan sidang gereja terpenting sepanjang sejarah kekristenan, yaitu Konsili Nicaea yang pertama, konsili yang salah satu keputusan terpentingnya adalah menetapkan ajaran Trinitas. Nah, seorang uskup pada masa itu, yang juga diundang dalam konsili ini, namanya Eusebius dari Kaisaria, seorang uskup dari Kaisaria di Palestina, yang dikenal sebagai penulis sejarah gereja pada zaman itu. Dia menulis tentang seperti apa orang-orang Kristen hidup 300 tahun yang pertama. Uskup Eusebius ini sangat optimistik
mengenai masa depan kekristenan dalam kekaisaran Romawi, karena kaisarnya sekarang bersimpati pada Kristen. Sebuah zaman yang baru telah dimulai katanya. Kekristenan yang semula kecil dan tertindas dalam kurun waktu 3 abad telah mendapat kesempatan untuk mengubah dunia dengan bergandengan tangan dengan kekuatan terbesar di dunia, yaitu kekaisaran Romawi. Optimisme Eusebius juga masih banyak kita jumpai pada banyak orang Kristen yang memilih jalan pro status quo. Mereka memihak dan percaya bahwa kepercayaannya, bahwa iman kita akan menjadi pemenang dan merajai serta mengatur dunia ini bagi kemuliaan Allah. Contoh kecil-kecilannya bisa kita lihat ketika para simpatisan dan pemuja Ahok atau pemuja Jokowi senang-senang banget. Dan juga beberapa tahun yang lalu ketika ada banyak orang Kristen terkagum-kagum dan memuja Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur. Nah, itu satu pilihan, jalan pro status quo, mendekatkan diri, menempel, mengambil kesempatan bersama kekuasaan. Pada ekstrem yang lain, terdapat juga orang-orang Kristen yang anti status quo. Dalam catatan pengalaman atau sejarah kekristenan, banyak dari antara mereka yang hidup sejaman dengan Eusebius dan kaum pro kekaisaran Romawi, pro status quo. Orang-orang yang hidup sebagai pertapa atau biarawan, mereka menjauhi dunia. Dan kita sebut sekarang mereka sebagai orang-orang yang pesimistik. Jadi kalau yang pro status quo ini optimistik, orang-orang yang anti status quo adalah orang-orang yang pesimistik. Mereka tidak pesimistik terhadap iman Kristen, melainkan mereka pesimistik terhadap dunia yang pada saat itu terlihat atau terkesan ramah, baik hati terhadap kekristenan. Mereka pesimistik terhadap penyerahan diri orang-orang Kristen yang dengan begitu saja bersuka cita karena limpahan perhatian dan fasilitas dari kekaisaran. Mereka pesimistik terhadap rencana dan ambisi besar para tokoh Kristen yang percaya bahwa kaisar yang sekarang dan juga kaisar-kaisar yang nanti dan pemerintah atau penguasa manapun dan siapapun akan menjadikan ajaran dan gaya hidup Kristus sebagai gaya hidup semua orang. Mereka pesimis. Sikap anti status quo ini menarik perhatian banyak orang, sehingga sekalipun mereka hidup menjauhi dunia, dunia tidak melupakan mereka. Ada banyak tokoh dan ajaran para biarawan yang sampai hari ini masih hidup, bahkan menjadi sumber inspirasi yang luar biasa untuk pengembangan hidup ibadah, devosi, dan latihan spiritualitas terbaik sepanjang zaman. Karena betul-betul mereka mengambil jarak dari dunia dan mendedikasikan diri mereka, waktu mereka untuk hidup doa dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap optimistik maupun pesimistik orang-orang Kristen terhadap segala hal yang berlaku dan berkembang di dunia ini selalu bisa kita jumpai di sekeliling kita. Orang-orang Kristen yang sangat aktif berbicara dan beraktivitas dalam pentas politik, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang optimistik, tapi juga bisa sebaliknya. Kaum optimistik maupun pesimistik, semuanya sama-sama membutuhkan kepastian dalam hidup di dunia ini. Jalan bagi kaum optimis adalah berpartisipasi aktif. Sementara bagi kaum pesimistik adalah mencari jalan alternatif. Jarang ada orang yang pesimis ini begitu ekstrim sampai menolak segala sesuatu seperti para pertapa di abad ketiga dan keempat dulu. Nah, tadi saudara-saudara saya menyebut ada jalan ketiga atau jalan tengah yang tersedia.
dan sering juga dilakukan oleh orang-orang beriman. Bahkan sebetulnya jalan ketiga inilah yang dimaksudkan dalam bacaan Injil Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan ketiga ini memperhitungkan baik sikap optimistik maupun pesimistik, sekalipun kecondongan terberatnya tetap pada jangan mudah percaya kepada dunia. Sesuai dengan peringatan Yesus, kamu bukan dari dunia ini. Orang-orang Kristen yang memilih jalan ketiga, mereka adalah orang-orang Kristen realistik. Mereka memilih jalan yang paling sulit. Mau jadi optimis, mau jadi pesimis itu gampang. Menjadi realis itu paling sulit. Tapi itu yang dipesankan oleh Yesus. Kaum realistik ini sadar bahwa kita masih hidup di dalam dunia dengan berbagai tekanannya, tetapi juga sekaligus mau mencari peluang dan kemungkinan untuk menghadapi ketidakpastian itu tanpa menjadi terlalu optimis, tanpa menjadi terlalu pesimis. Kaum realistik selalu penuh dengan perhitungan. Mereka tidak akan mengadakan penolakan total terhadap segala hal dalam dunia ini, tetapi selalu ada yang mereka tidak bisa terima. Mereka cenderung selektif dengan tujuan agar pekerjaan atau pengutusan yang diberikan oleh Kristus tetap bisa dijalankan dalam situasi apapun. Mungkin contoh yang paling menarik dan paling jelas bagi kita adalah melihat perbandingan di tempat lain, yaitu bagaimana jalan status quo ini dalam praktiknya terjadi. Hal ini bisa kita lihat pada saudara-saudari kita, orang-orang Kristen kulit putih di Amerika Serikat, terutama dari gereja-gereja yang menyebut dirinya konservatif, fundamentalis, atau Injili. Sejak terjadinya pandemik, banyak dari antara mereka yang ternyata saling memberi dan menerima pengaruh dengan presiden mereka dan partai Republik, the GOP, the Great Old Party, Grand Old Party. Presiden Amerika Serikat tahun lalu, Donald Trump, dengan didukung oleh kaum fundamentalis dan Injili, yakin sekali COVID-19 ini bukan hal serius yang harus ditakuti. Donald dan kaum Injili sering mengolok-olok anjuran para ahli medis mengenai prosedur pencegahan penularan. Dan mereka percaya pada mujizat yang akan membuat mereka kebal. Dan bahkan sampai hari ini pun masih ada yang menolak penggunaan masker. Ya memang makin lama penggunaan masker dikurangi ya dengan vaksinasi yang luar biasa pada zaman presiden yang baru itu. Tetapi banyak juga yang masih menolak vaksinasi dengan alasan yang lebih aneh lagi. Tentu ada sejarah panjang dari kaum fundamentalis dan Injili yang mendasari sikap optimistik mereka terhadap pujaan mereka, Donald Trump, dan pilihan politik mereka. Banyak orang-orang Kristen dari aliran ini yang bersikap sama seperti Eusebius dan mengatakan bahwa sejarah sudah selesai, dunia sudah kita kuasai. Romawi Kristen pada abad keempat atau Amerika Kristen pada abad 21 ini. Kalaupun masih perlu perjuangan, mari kita kalahkan yang berkuasa sekarang ini untuk mengembalikan pemuja Kristus duduk kembali di tahta dunia. Di sisi lain, kaum pesimistik tidak berminat dengan dunia, tidak berminat dengan kekuasaan. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi di dunia ini, mereka anggap bukan urusan mereka.
Kaum realistik berbeda dengan keduanya. Apa yang terjadi di dunia ini dalam pandangan kaum realistik, apa yang terjadi di dunia ini akan berpengaruh pada keadaan dan keberadaan kita semua. Karena itu meskipun bukan bertujuan untuk menguasai dunia, orang-orang percaya, murid-murid Kristus, berdasarkan seruan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, orang-orang percaya harus terlibat. Tapi beda dengan cara kaum optimistik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja kita di Indonesia dan banyak gereja serta orang-orang Kristen di dunia dari kelompok yang realistik itu biasa menggunakan istilah kewarganegaraan yang bertanggung jawab, responsible citizenship. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Istilah ini sudah mulai dikenal sejak pertengahan abad 20 yang lalu. Di Indonesia istilah ini dan kesadaran ini terlihat pada banyak tokoh Kristen, antara lain Yohanes Leimena, Yap Tiam Hin, warga GKI, Tahi Bonar Simatupang, warga GKI juga, dan masih banyak lagi. Dan umumnya mereka bukan teolog, mereka bukan pendeta, mereka warga gereja, sama seperti banyak dari antara kita yang memilih jalan realisme, jalan realistik, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mereka tidak berusaha meraih kekuasaan, tetapi mereka bekerja keras, baik sendiri maupun bersama-sama dengan warga gereja yang lain, untuk memperlihatkan bahwa dalam situasi serba sulit, serba tidak pasti, maka secara realistik orang-orang Kristen punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan terbaik untuk kehidupan bersama. Bagi kita hari-hari ini, bila kita memilih bukan jalan optimistik, dan juga kalau kita memilih bukan jalan pesimistik, maka jalan realistik sebenarnya sudah kita lakukan. Mungkin secara naluriah, mungkin secara intuitif, yaitu ketika kita mentaati berbagai peraturan yang masuk akal dan bermanfaat bagi semua orang. Kita sudah memilih jalan realistik sebetulnya. Khusus pada masa pandemik ini, protokol kesehatan bagi kaum realistik atau bagi orang yang mau menyimak apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 ini, mengikuti protokol kesehatan bukanlah hal yang perlu diperdebatkan atau dipersoalkan seperti yang kita saksikan pada teman-teman pendeta Injili dan evangelis di Amerika Serikat selama beberapa bulan ini, yang sayangnya juga diikuti oleh banyak pendeta dan penginjil di Indonesia, yang justru menyebabkan berjatuhanlah korban yang tidak perlu, terjadilah klaster-klaster penularan, gara-gara ingin beribadah biasa lagi. Itu optimis. Bukan itu yang kita butuhkan sekarang, realistik. Sejauh peraturan baik bagi kehidupan bersama, dan sejauh itu semua masih bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik, maka tidak seharusnya orang-orang percaya memusuhi, apalagi melawan para pemimpinnya. Menaati peraturan yang baik bukanlah tanda kita mengabaikan iman kita kepada Kristus. Kita bukan dari dunia ini, benar. Tugas kita bukan untuk menguasai dunia, tetapi tugas kita juga bukan untuk memusuhi dunia. Tugas kita adalah seperti Kristus yang mengasihi dunia ini. Oleh karena itu marilah kita mengasihi dunia dan seisinya, merawat dunia ini dengan kebaikan dan perhatian. Amin. Pelayanan pujian oleh vokal grup Choiris, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.
Umat diminta untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengingat bersama-sama saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi COVID-19, baik yang mengalami kedukaan karena anggota keluarga yang masih sakit ataupun yang telah meninggalkan mereka. Tuhan, hadirlah dengan kekuatan dan kasih-Mu, supaya masa-masa sulit ini kami jalani dengan kekuatan dari Tuhan, dan juga perhatian serta pertolongan persekutuan melalui persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, oleh para tenaga kesehatan, dan juga berbagai lembaga, termasuk lembaga-lembaga gereja yang bekerja keras untuk bersama-sama terus memberikan penyadaran, memberikan pertolongan seberapa yang dapat dilakukan. Tuhan juga memberi mereka tetap kekuatan serta semangat agar dengan setia menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan, kami bersama-sama saat ini juga mau mendoakan orang-orang yang memimpin kami di provinsi ini, DKI Jakarta, maupun juga di negara kami yang besar ini. Ada begitu banyak soal yang tidak henti-hentinya harus kami hadapi, baik oleh karena tekanan dari situasi dunia yang sangat memprihatinkan sekarang ini, baik oleh karena bencana alam yang di luar kemampuan kami untuk mengendalikannya, baik juga oleh kegagalan dan kelalaian para pemimpin kami sendiri, sehingga masyarakat menanggung akibatnya. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi kami dan juga para pemimpin kami. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan kerelaan untuk mengabdi di dalam diri para pemimpin kami boleh berharap situasi yang kami jalani bersama sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga DKI Jakarta, kiranya boleh semakin baik. Kami doakan orang-orang yang bertugas sebagai pegawai negeri, kiranya Tuhan juga menolong mereka di dalam menjalankan tugas dengan semangat pengabdian yang baik dan kerelaan melayani kami sebagai warga masyarakat secara bertanggung jawab. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi perkembangan yang terjadi di tengah-tengah jemaat kami dalam upaya untuk memiliki dan mengadakan House of Friendship
sebuah impian yang kiranya berkenan bagi Tuhan dan kiranya bisa diwujudkan dan bermanfaat bagi hidup dan pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Tuhan tolong kami untuk bersama-sama mengupayakan pendanaannya, pembangunannya, dan juga pada waktunya program-programnya. Kami mau menaikkan juga doa kami ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini. Oleh karena penyakit, oleh karena tekanan ekonomi, oleh karena persoalan-persoalan psikologis, Tuhan, ulurkanlah tangan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh merasakan, sehingga saudara-saudara kami yang membutuhkan boleh mengalami penyertaan Tuhan. Dan kiranya juga harapan melalui penyertaan Tuhan itu memampukan mereka, memampukan kami untuk terus melanjutkan hidup kami. Saat ini juga kami mengingat sebagian dari saudara kami yang oleh karena berbagai hal harus hidup sendiri sebagai orang tua, single parent. Tuhan tolong saudara-saudara kami ini supaya tetap dapat menjalani hidup dengan baik, membina keluarga dan anak-anaknya, sama seperti keluarga yang masih lebih lengkap. Dan kami percaya Tuhan memiliki rencana yang baik bagi mereka. Dan kalau Tuhan berkenan, biarlah juga dari kami boleh menjadi anggota keluarga yang mendukung mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, membantu mereka. Sehingga kesendirian tidak menjadi sesuatu yang mengerikan. Dengarlah doa-doa kami ini ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Dengan membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dibanding berkat
umat diminta untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah Bapa yang maha baik, Allah Bapa yang maha kasih, terima kasih Bapa kalau pada kesempatan hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Persembahan ini adalah sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mau berkati persembahan kami ini untuk menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Engkau memberikan hikmat, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami juga selalu memberikan persembahan yang terbaik, yaitu tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keberadaan diri kita adalah bagian dari pergumulan komunitas, pergumulan dunia. Kita diutus untuk menjadi suluh dunia, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang bercirikan kasih setia, keadilan kebenaran, dan damai sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan. Pada masa pandemi ini, tugas perutusan kita adalah membela kehidupan. Dan yang paling mudah, yang semua orang bisa lakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yang menjadi cerminan daya tahan, resiliensi umat Tuhan di masa pandemi. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Jangan tunduk, gak ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.